Yahoo! Kembali lagi bersama saya Oktonovius Salawa MDKes. Saya peserta Latsar CPNS Nias Utara Angkatan 14 Kelompok 3. Di video kali ini saya akan memaparkan materi Core Value ASN tentang adaptif, di mana pengampu materi ini adalah Ibu Yam Nur Mahlia SSTMKes dan penyelenggara kegiatan ini adalah BPSDM Provinsi Sumatera Utara. Seperti kita ketahui bahwa Core Values ASN yaitu berakhlak yang merupakan akronim dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Di video kali ini saya akan memaparkan tentang adaptif. Adaptif adalah karakteristik alami yang dimiliki makhluk hidup untuk bertahan hidup dan menghadapi segala perubahan lingkungan atau ancaman yang timbul. Fondasi adaptif dibentuk dari 3 unsur dasar yaitu landscape atau landscape, pembelajaran atau learning, dan kepemimpinan atau leadership. Unsur landscape terkait dengan bagaimana memahami adanya kebutuhan organisasi untuk beradaptasi dengan lingkungan strategis yang berubah secara konstan. Dinamika dalam perubahan lingkungan strategis ini meliputi bagaimana memahami dunia yang kompleks, memahami prinsip ketidakpastian, dan memahami lanskap bisnis. Unsur kedua adalah pembelajaran yang terdiri atas elemen-elemen adaptive organization, yaitu perencanaan beradaptasi, penciptaan budaya adaptif, dan struktur adaptasi. Yang terakhir adalah unsur kepemimpinan yang menjalankan peran penting dalam membentuk adaptive organization. Setidaknya terdapat 9 elemen budaya adaptif menurut Manajemen Advisory Service UK yang perlu menjadi fondasi ketika sebuah organisasi akan mempraktekannya, yaitu pertama, purpose. Organisasi beradaptasi karena memiliki tujuan yang hendak dicapai. Demikian pula dengan organisasi pemerintah yang mempunyai tujuan-tujuan penyelenggaraan fungsi yang sudah ditetapkan oleh peraturan perundangan. Penetapan tujuan organisasi menjadi elemen budaya adaptif pertama yang diperlukan, di mana pencapaiannya akan sangat dipengaruhi oleh variabel lingkungan. Perubahan lingkungan tidak serta-merta mengubah tujuan organisasi, tetapi adaptasi akan menyesuaikan cara organisasi bekerja agar pencapaian tetap dilakukan. Yang kedua adalah cultural values. Organisasi pemerintah mengemban nilai-nilai budaya organisasional yang sesuai dengan karakteristik tugas dan fungsinya. Demikian pula dengan ASN sebagai individu yang mempunyai nilai-nilai yang tersemat dalam budaya kerjanya, sehingga dituntut untuk mengaplikasikannya agar dapat memberikan pelayanan yang maksimal dan berkualitas. Yang ketiga adalah vision. Visi menjelaskan apa yang hendak dituju yang tergambar dalam kerangka pikir dan diterjemahkan dalam kerangka kerja yang digunakan dalam organisasi. Yang keempat adalah corporate values. Seperti halnya nilai budaya organisasi di atas, maka nilai-nilai korporat juga menjadi fondasi penting dalam membangun budaya adaptif dalam organisasi. Yang kelima adalah corporate strategi. Visi dan values menjadi landasan untuk dibangunnya strategi-strategi yang lebih operasional untuk menjalankan tugas dan fungsi organisasi secara terstruktur, efisien, dan efektif. Yang keenam, structure. Struktur menjadi penting dalam mendukung budaya adaptif dapat diterapkan di organisasi. Tanpa dukungan struktur, akan sulit budaya adaptif dapat berkembang dan tumbuh di sebuah organisasi. Yang ketujuh adalah problem solving. Budaya adaptif ditunjukkan untuk menyelesaikan persoalan yang timbul dalam organisasi, bukan sekedar untuk mengadaptasi perubahan. Penyelesaian masalah harus menjadi tujuan besar dari proses adaptasi yang dilakukan oleh organisasi. Yang kedelapan, partnership working. Partnership memiliki peran penguatan budaya adaptif, karena dengan partnership maka organisasi dapat belajar, bermitra, dan saling menguatkan dalam penerapan budaya adaptif. Dan yang kesembilan, rules. Aturan main menjadi salah satu framework budaya adaptif yang penting dan tidak bisa dihindari sebagai bagian dari formalitas lingkungan internal maupun eksternal organisasi. Adaptif sebagai nilai dan budaya ASN.
Budaya adaptif dalam pemerintahan merupakan budaya organisasi di mana ASN memiliki kemampuan menerima perubahan, termasuk penyelarasan organisasi yang berkelanjutan dengan lingkungannya, juga perbaikan proses internal yang berkesinambungan. Untuk memastikan agar organisasi terus mampu memiliki pengetahuan yang mutakhir, maka organisasi dituntut untuk melakukan 5 disiplin, yaitu pegawainya harus terus mengasah pengetahuannya hingga ke tingkat mahir atau personal mastery. Yang kedua, pegawainya harus terus berkomunikasi hingga memiliki persepsi yang sama atau gelombang yang sama terhadap suatu visi atau cita-cita yang akan dicapai bersama atau shared vision. Yang ketiga, pegawainya memiliki mental model yang mencerminkan realitas yang organisasi ingin wujudkan atau mental model. Yang keempat, pegawainya perlu selalu sinergis dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan untuk mewujudkan visinya atau team learning. Dan yang terakhir, pegawainya harus selalu berpikir sistemik, tidak kacamata kuda atau bermental silo atau system thinking. Adapun ciri-ciri penerapan budaya adaptif dalam lembaga pemerintahan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, dapat mengantisipasi dan beradaptasi dengan perubahan lingkungan. Yang kedua, mendorong jiwa kewirausahaan. Yang ketiga, memanfaatkan peluang-peluang yang berubah-ubah. Yang keempat, memperhatikan kepentingan-kepentingan yang diperlukan antara instansi mitra, masyarakat, dan sebagainya. Dan yang kelima, terkait dengan kinerja instansi. Panduan perilaku adaptif. Salah satu praktik perilaku adaptif adalah dalam hal menyingkapi lingkungan yang bercirikan ancaman VUCA atau volatility, uncertainty, complexity, dan ambiguity. Johannes mengusulkan kerangka kerja yang dapat digunakan untuk menanggapi ancaman VUCA yang disebut VUCA Prime, yaitu vision, understanding, clarity, dan agility. Perilaku adaptif lembaga atau organisasional. Organisasi adaptif yaitu organisasi yang memiliki kemampuan untuk merespon perubahan lingkungan dan mengikuti harapan stakeholders dengan cepat dan fleksibel. Organisasi adaptif sebagaimana disebutkan di atas tidak terlepas dari budaya adaptif. Budaya adaptif adalah budaya organisasi di mana karyawan menerima perubahan, termasuk organisasi penyelamatan yang memelihara lingkungan dan perbaikan proses internal yang berkelanjutan. Perilaku adaptif individual. Individu atau sumber daya manusia yang adaptif dan terampil kian dibutuhkan dunia kerja ataupun industri yang juga semakin kompetitif. Karenanya, memiliki soft skill dan kualifikasi mumpun pada spesifikasi bidang tertentu, serta mampu mentransformasikan teknologi menjadi produk nyata dengan nilai ekonomi tinggi menjadi syarat SDM unggul tersebut. Seorang aparatur sipil negara atau ASN harus selalu adaptif atau mampu menyesuaikan diri terhadap berbagai keadaan. Contohnya di masa pandemi COVID-19 saat ini, ASN sejatinya tampil di depan dalam hal pelayanan masyarakat, terutama ASN yang berada pada garda terdepan pelayanan publik seperti tenaga kesehatan. Panduan membangun organisasi adaptif yaitu yang pertama, membuat tim yang diarahkan sendiri. Yang kedua, menjembatani silo melalui keterlibatan karyawan. Dan yang ketiga, menciptakan tempat di mana karyawan dapat berlatih berpikir adaptif. Adaptif dalam konteks organisasi pemerintah. Pemerintah yang adaptif, Grindel menggabungkan dua konsep untuk mengukur bagaimana pengembangan kapasitas pemerintah adaptif dengan indikator-indikator sebagai berikut. Yang pertama, pengembangan sumber daya manusia adaptif. Yang kedua, penguatan organisasi adaptif. Dan yang ketiga, pembaharuan institusional adaptif. Pemerintah dalam pusaran perubahan yang dinamis atau dynamic governance. Terdapat 3 kemampuan kognitif proses pembelajaran fundamental untuk pemerintahan dinamis, yaitu berpikir ke depan atau think ahead, berpikir lagi atau think again, dan berpikir lintas atau think across. Pertama, pemerintah harus berpikir ke depan untuk memahami bagaimana masa depan akan mempengaruhi negara dan menerapkan kebijakan untuk memungkinkan orang-orang mereka mengatasi potensi ancaman dan mengambil manfaat peluang baru yang tersedia. Yang kedua, lingkungan turbulensi dan perubahan dapat membuat kebijakan masa lalu menjadi usang dan tidak efektif, bahkan
jika mereka telah dipilih dengan cermat dan penuh pertimbangan. Jadi, perlu dipikirkan kembali kebijakan dan program yang ada untuk menilai apakah masih relevan dengan agenda nasional atau kebutuhan jangka panjang masyarakat. Kebijakan dan program kemudian harus direvisi sehingga mereka dapat terus menjadi efektif dalam mencapai tujuan penting. Ketiga, dalam ekonomi pengetahuan baru, kelangsungan hidup membutuhkan pembelajaran dan inovasi yang konstan untuk menghadapi tantangan baru dan memanfaatkan peluang baru. Hal ini berarti bahwa pemerintah perlu berpikir lintas mengenai batas-batas negara dan domain tradisional dalam pencarian ide-ide dan praktik yang menarik dan dapat disesuaikan dan dikontekstualkan dengan lingkungan domestik mereka. Pemerintah sebagai organisasi yang tangguh. Pembangunan organisasi yang tangguh menyangkut 5 dimensi yang membuat organisasi kuat dan imajinatif. Yang pertama, kecerdasan organisasi. Organisasi menjadi cerdas ketika mereka berhasil mengakomodasi banyak suara dan pemikiran yang beragam. Yang kedua, sumber daya. Organisasi memiliki banyak akal ketika mereka berhasil mengurangi perubahan atau bahkan lebih baik dan menggunakan kelangkaan sumber daya untuk terobosan inovatif. Yang ketiga, desain. Organisasi dirancang dengan kokoh ketika karakteristik strukturalnya mendukung ketahanan dan menghindari jebakan sistemik. Yang keempat, adaptasi. Organisasi adaptif dan fit ketika mereka melatih perubahan. Dan yang terakhir, budaya. Organisasi mengekspresikan ketahanan dalam budaya ketika mereka memiliki nilai-nilai yang tidak memungkinkan organisasi untuk menyerah tetapi malah mengundang anggota untuk bangkit menghadapi tantangan. Kata kunci dari materi ini adalah inovasi, antusias terhadap perubahan, dan proaktif. Kata afirmasi, kami terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan. Demikianlah paparan saya tentang materi core value adaptif pada video ini, dan di akhir video nanti saya akan menampilkan implementasi core value khususnya adaptif. Terima kasih. Iya Kak. Lagi ngapain kamu? Oh ini Kak, aku lagi ngerancang apa untuk membuat banner nanti. Kan di depan kita nggak ada alur pelayanan laboratorium pasien rawat jalan. Jadi aku mau buat bannernya biar nanti jelas alurnya Kak. Wow, itu ide yang bagus deh. Biar pasien kita juga tidak kewalahan Iya Kak. untuk pemeriksaan lab. Iya. Mantap deh. Oke Kak. Thank you.